kematian Vanessa yang membuat Indonesia riuh, yang membuat Indonesia turut bicara. Kenapa demikian? Jadi kalau sering kita mendengar ada orang yang sedang dimabuk cinta, sering mengatakan bahwa kita akan sehidup, akan semati, ini sebagai sebuah bukti yang konkret bahwa dia merasakan kematian secara bersama-sama. Jadi kejadian yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusia, dan proses kematian yang terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Saudara-saudara, kaum muslimin, para jamaah, para hadirin, dan para pendengar di seluruh Indonesia yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin sampaikan sebuah tausiah singkat berkenaan dengan kematian Vanessa yang membuat Indonesia riuh, yang membuat Indonesia turut bicara. Kenapa demikian? Tentu ada sebab-sebabnya. Makanya lewat kematian Vanessa, saya mengajak bangsa ini untuk senantiasa mengambil pelajaran. Yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah merupakan informasi yang kami dapatkan melalui beberapa media, ada kala media cetak atau secara online, dari Serambi Indonesia, dari TV One, dari CNN, dan banyak berita-berita yang lainnya. Kenapa pada kesempatan ini kami menyoroti, kami bicara tentang kematian Vanessa? Padahal kematian itu dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam adalah hal-hal yang biasa. Kematian itu bukan kejadian yang luar biasa. Kematian itu adalah sebuah kelaziman, sebuah kemustian bagi orang yang telah menjalani kehidupan. Ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang luar biasa. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ketiga ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Soal amalan yang dikerjakan hari ini, soal pahala nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian. Faman duhdiha anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad fada, maka sungguh dia itu orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan kesenangan dunia, kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Yang hari ini kita anggap dunia memberikan kepuasan. Rupanya kepuasan yang diberikan oleh dunia kepada setiap jiwa, kepada setiap manusia, ini adalah semu. Cuman hanya indah dalam pandangan orang-orang kafir dan indah dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kematian yang terjadi atas seorang bintang tenar Indonesia adalah terjadi pada saat perjalanan menuju Surabaya. Pas di tengah hari, sekitar jam 12.30, pada hari Kamis tanggal 4 bulan 11 tahun 2011, tahun 2021,
maka terjadilah kematian yang termasuk dalam kategori tragis, karena ini adalah yang menyebabkan dia sendiri terpental keluar dari mobil. Nah, dan ini kan nampak bahwa kepatuhan pada hukum dunia akan berbawa efek bagus kepada yang bersangkutan. Jadi dia mengabaikan, tidak menggunakan sabuk, manakala terjadi kejadian yang seperti ini, maka terpental dia keluar. Nah, dan setiap kematian pasti ada yang tersisa. Bagi kita yang masih hidup, ambillah sisa dari kematian ini, bahwa suatu saat kita juga akan mati. Dan mati itu bukan hanya sekedar berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur. Mati itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati itu adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini di hadapan Allah nanti pada hari kemudian. Dan Allah ingin melihat pada manusia siapa yang paling baik amalnya. Jadi Allah bukan melihat siapa yang paling banyak amalnya. Maka hendaklah kita berusaha amal yang kita kerjakan walaupun sedikit, tapi itu baik. Baik dalam pengertian menjadi sebuah amal soleh. Jadi kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian sepasang suami istri. Jadi kalau sering kita mendengar ada orang yang sedang dimabuk cinta, sering mengatakan bahwa kita akan sehidup, akan semati, ini sebagai sebuah bukti yang konkret bahwa dia merasakan kematian secara bersama-sama. Jadi kejadian yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusia, dan kelak proses kematian yang terjadi ya seperti itu. Jadi kenapa sampai membuat Indonesia heboh? Sampai hari ini berita-berita di Indonesia menjadi berita yang sangat tren, yang sangat banyak diminati oleh para pendengar dan pembaca, karena dia, Vanessa, pernah membuat Indonesia heboh. Maka tatkala kita dalam hidup pernah membuat Indonesia heboh, pernah membuat orang heboh, atau pernah menciptakan sesuatu yang heboh, maka tatkala kita mati, maka kematian itu juga akan menjadi kematian yang heboh. Padahal tadi kita katakan bahwa kematian itu adalah hal-hal yang biasa, yang terjadi di mana-mana. Cuman kehebohan yang bersangkutan pada masa lalu itu tidak perlu kita ceritakan. Maka inilah kita lihat betapa indahnya Islam. Islam dilarang menceritakan keburukan orang yang masih hidup, dan Islam juga melarang menceritakan keburukan orang yang sudah mati. Dan ini dikategorikan dalam kategori ghibah, dan ghibah itu termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi Islam tidak boleh membuka aib orang lain. Jadi inilah keindahan Islam. Inilah yang menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Jadi yang perlu kita pahami adalah setiap kita pasti akan mengalami kematian. Maka ambillah pelajaran dari proses dan kejadian ini. Jadi kematian itu bukan hanya sekedar berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur, bukan. Tapi kematian itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, dan di balik kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang baik amal. Maka Imam Ghazali mengatakan, bersiaplah dengan kematian, karena yang paling dekat dengan manusia adalah mati. Setelah mati bagi orang yang mati tidak ada yang tersisa kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yang pada masa kita hidup kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, sehingga dengan ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain, itu akan mendatangkan pahala terus menerus. Yang kedua yang bermanfaat adalah sedekah jariyah yang kita berikan hari ini. Maka tatkala satu ketika Rasulullah menyembelih seekor kambing, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tolong dibagi-bagikan.
Sepulang Rasulullah SAW ke rumah, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, sudah engkau membagikan daging kambing?" "Sudah wahai Rasulullah, sudah saya bagikan, cuman tersisa satu tumpuk." Kata Rasulullah, yang tersisa, yang tertinggal bukan satu tumpuk. Yang satu tumpuk itu sebentar lagi akan kita makan. Dia akan menjadi kotoran besok pagi. Yang tersisa, yang tertinggal adalah semua yang sudah kita sedekahkan. Kemudian yang bermanfaat, yang tersisa bagi orang yang meninggal dunia adalah amal jariah yang kita kerjakan. Jadi kalau hari ini anak yang saleh, anak yang saleh yang kita didik hingga menjadi anak yang taat, yang patuh, itulah yang tersisa. Yang pertama yang tersisa amal, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah anak yang saleh. Kalau ada harta yang kita miliki, itu akan menjadi harta warisan. Kalau kita laki-laki yang meninggal dunia, ada janda yang cantik, yang manis yang kita tinggalkan, itu bakal akan menjadi istri orang. Kalau yang kita tinggalkan adalah duda, mungkin juga itu akan menjadi suami orang. Maka bersiaplah dengan sesuatu yang pasti. Kematian itu sudah pasti bagimu. Orang Arab mengatakan tahab lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul insan. Antardu an takuna rafiqan qaumin lahum dadun wa anta bighairi zadin. Apakah bersiap-siaplah kamu dengan sesuatu yang pasti? Sesungguhnya kematian itu sudah pasti bagimu. Apakah kamu tidak merasa gelisah di mana orang lain telah bersiap bekal untuk berangkat, sementara kamu belum memiliki bekal apa-apa? Setelah kita mati, setelah kita berada di liang lahat, malaikat sudah pada pulang, yang mengantarkan jenazah pulang duluan. Malaikat muncul yang dipersoalkan 3 perkara. Yang pertama ditanya, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Bersiaplah untuk menghadapi yang pasti. Kematian itu pasti dan semuanya akan dipersoalkan terhadap apa yang kita lakukan hari ini di dunia. Jadi mudah-mudahan ambillah pelajaran bahwa kematian itu bukan mesti sakit. Kematian itu bukan mesti kita tua. Kematian itu bukan mesti kita harus berada dalam kondisi yang sangat renta. Tapi inilah bukti pelajaran yang Allah telah buktikan, yang mengundang perhatian warga di Republik ini. Vanessa sudah kembali. Dia dalam kondisi muda dan dia bersiap untuk membuat ulang tahun pada tanggal 20 pada bulan Desember. Tapi kematian lebih duluan menjemputnya. Maka kita perlu bersiap diri untuk menghadapi kematian yang pasti, karena itu janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keyakinan bagi setiap orang yang beriman adanya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.